Anda tahu, selama puluhan tahun saya telah mempelajari pikiran manusia, tetapi ada satu hal yang hampir tidak seorang pun menyadarinya. Bukan yang terpintar yang menang, melainkan mereka yang terdengar paling cerdas. Ya, itu mungkin tampak seperti sebuah kontradiksi, tetapi itulah kebenaran mutlaknya. Berapa banyak orang yang Anda kenal memiliki ide-ide luar biasa, namun hidup mereka tidak pernah berubah. Dan berapa banyak orang lain dengan ide-ide sederhana mencapai hasil yang luar biasa. Perbedaannya tidak pernah terletak pada idenya itu sendiri, melainkan pada cara mereka berbicara. Dan hari ini, saya akan memberikan Anda 7 teknik yang mampu mengubah dunia Anda secara drastis. Teknik yang saya sendiri gunakan untuk mengubah seorang pemuda yang tersesat, diri saya sendiri, menjadi seseorang yang mampu memengaruhi jutaan orang. Tetaplah bersama saya sampai akhir. Saya berjanji, Anda tidak akan pernah membuka mulut Anda dengan cara yang sama lagi. Ketika saya berbicara tentang kekuatan tatapan Anda, saya tidak berbicara tentang sesuatu yang dangkal atau hiasan. Saya berbicara tentang kesan emosional pertama yang Anda buat bahkan sebelum Anda membuka mulut. Ini hampir bersifat naluriah. Manusia memutuskan dalam hitungan milidetik apakah mereka akan mempercayai Anda atau tidak, dan keputusan itu terjadi jauh sebelum kata-kata Anda mulai masuk akal. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami ini, dan saya mempelajarinya dengan cara yang sulit. Pernah, selama sebuah presentasi, saya mencoba menjelaskan sebuah ide penting, tetapi kepala saya menunduk, mata saya mengarah jauh dari audiens. Setelahnya, salah satu pebisnis yang hadir mengatakan kepada saya, "Bob, saya merasa seolah Anda mencoba melarikan diri." Itu menghantam saya seperti pukulan ke ulu hati. Tetapi pada saat itulah saya menyadari bahwa orang tidak bereaksi terhadap apa yang Anda katakan. Mereka bereaksi terhadap apa yang Anda proyeksikan. Dan izinkan saya bertanya langsung kepada Anda. Berapa banyak percakapan yang telah Anda lewatkan bahkan sebelum dimulai? Berapa kali Anda merasa memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan, tetapi orang lain tidak menganggap Anda serius? Itu bukan karena Anda kurang memiliki nilai. Itu karena komunikasi Anda gagal menciptakan koneksi tak terlihat yang membuat seseorang benar-benar mendengarkan Anda. Disinilah tatapan Anda berperan, tatapan yang mantap, hadir, seimbang. Tidak agresif, tidak mengintimidasi, cukup percaya diri. Ketika Anda menatap mata seseorang, Anda menyampaikan 3 pesan hening. Saya di sini, saya percaya pada apa yang saya katakan, saya peduli pada Anda. Dan percayalah, otak manusia mendeteksi ini secara instan. Studi menunjukkan bahwa kontak mata meningkatkan persepsi kredibilitas dan kejujuran dalam hitungan detik saja. Bukan karena orang itu mengenal Anda, tetapi karena otak manusia telah dirancang untuk menafsirkan ketegasan dalam tatapan sebagai tanda kebenaran dan kepercayaan. Dan saya tahu Anda mungkin merasakan ketakutan itu. Suara batin yang mengatakan, bagaimana jika saya membeku? Bagaimana jika itu terlihat aneh? Bagaimana jika orang itu berpikir saya terlalu menatap? Ini terjadi pada hampir setiap orang. Kebanyakan orang ragu-ragu untuk mempertahankan tatapan karena mereka takut mengungkapkan ketidakamanan. Tetapi justru tindakan menghindari kontak mata itulah yang mengungkapkan lebih banyak ketidakamanan dari apapun. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Pernahkah Anda melihat seseorang mencoba tampil percaya diri sambil menatap lantai? Otak manusia langsung menangkap ketidakkonsistenan itu. Dan saat itulah kepercayaan diri menguap. Itulah mengapa saya bersikeras. Ini bukan tentang mencapai tatapan yang sempurna. Ini tentang hadir dalam tatapan Anda. Ketegasan dengan kemanusiaan. Intensitas dengan keaslian. Tanpa berlebihan. Hanya kehadiran. Saya masih ingat kali pertama saya memutuskan untuk menerapkan ini secara sadar. Saya berada di sebuah ruangan dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengubah kehidupan finansial saya. Hari itu saya memilih untuk tidak memalingkan pandangan, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Percakapan menjadi lebih mendalam. Kata-kata saya mengalir dengan kekuatan lebih. Rasa hormat muncul secara alami, tanpa usaha. Orang itu mulai mendengarkan saya lebih saksama, seolah suara saya telah mendapatkan bobot baru.
Dan itu bukan karena saya telah menyiapkan pidato yang lebih baik. Itu karena kehadiran saya telah berubah. Dan mungkin Anda berpikir, tapi Bob, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Saya menjadi gugup. Saya lupa melakukan kontak mata pada saat itu. Jadi, izinkan saya memberi Anda sesuatu yang sederhana, praktis, dan kuat. Kali berikutnya Anda berbicara dengan seseorang, pilih satu titik di mata mereka. Bisa di tengah mata, setinggi alis mereka, atau bahkan ruang di antara mata mereka, dan pertahankan kontak itu hanya selama 2 detik lebih lama dari biasanya. 2 detik. Anda tidak membutuhkan lebih dari itu. Itu sudah cukup untuk memutus pola lama dan membangun kehadiran baru. Ini akan terasa aneh pada awalnya. Saya tahu. Tapi begitulah tepatnya semua pertumbuhan dimulai. Tidak nyaman di awal, transformatif kemudian. Sekarang, pikirkan bersama saya. Bagaimana jadinya hidup Anda jika Anda mulai berbicara dengan orang lain sebagai seseorang yang benar-benar percaya pada diri sendiri? Seperti apa wawancara kerja? Sebuah negosiasi? Percakapan dengan seseorang yang Anda cintai? Berapa banyak pintu yang akan terbuka jika kehadiran Anda berbicara sebelum mulut Anda? Sebenarnya Anda tidak perlu mengubah kepribadian Anda secara drastis. Anda hanya perlu menyesuaikan titik awal Anda. Tatapan adalah titik itu. Tatapan membentuk energi percakapan. Tatapan mendikte ritme kepercayaan diri. Tatapan membuka ruang di mana kata-kata Anda masuk dengan kekuatan lebih besar. Dan ada sesuatu yang menarik yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Ketika Anda melatih tatapan Anda tidak hanya meningkatkan komunikasi, Anda juga meningkatkan harga diri Anda. Karena setiap kali Anda menahan tatapan seseorang, Anda mengirim pesan hening kepada diri sendiri. Saya sudah cukup. Dan itu adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan komunikasi kepada Anda. Itulah mengapa banyak pemimpin, komunikator, dan orang-orang dengan pengaruh besar memiliki tatapan yang teguh, tenang, dan hadir. Mereka tidak dilahirkan seperti itu. Mereka melatihnya. Dan hari ini, Anda mengambil langkah yang sama. Jadi izinkan diri Anda untuk mengamati bagaimana dunia bereaksi ketika Anda menatap mata seseorang dengan keaslian. Perhatikan bagaimana rasa hormat berubah, bagaimana percakapan mendalam, bagaimana orang lain merasa dilihat. Karena pada akhirnya, menatap mata seseorang bukan hanya tentang komunikasi. Ini tentang koneksi. Dan koneksi adalah apa yang menggerakkan dunia. Suara sebanyak orang meremehkan kekuatan ini karena mereka percaya bahwa berkomunikasi dengan baik hanyalah tentang memilih kata-kata yang tepat. Tetapi saya telah belajar sepanjang hidup saya bahwa kata-kata hanyalah kendaraan, dan yang mengendarai kendaraan itu adalah suara Anda. Dan jika pengemudinya tidak percaya diri, cemas, menarik diri, terbata-bata dalam suku kata, atau terburu-buru seolah terlambat, pesan itu kehilangan kekuatan bahkan sebelum mencapai tujuannya. Sebenarnya, suara Anda tidak hanya menyampaikan apa yang Anda pikirkan. Suara Anda mengungkapkan siapa diri Anda pada saat itu. Dan itulah mengapa begitu banyak orang kehilangan dampak tanpa menyadarinya. Dan izinkan saya bertanya sejujurnya. Berapa kali Anda mengatakan sesuatu yang penting, tetapi orang lain tidak merasakan apa-apa? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda mencoba memotivasi, menjelaskan, meyakinkan, dan orang tersebut memandang Anda seolah mendengarkan berita biasa? Ini tidak berarti pesan Anda lemah. Ini berarti suara Anda gagal membawa emosi yang pantas diterima oleh pesan itu. Otak manusia bereaksi jauh lebih banyak terhadap musik bicara daripada terhadap isi kalimat. Ini adalah sains. Para peneliti menunjukkan bahwa kita menafsirkan kepercayaan diri, niat, kebenaran, dan emosi melalui nada, bukan melalui kata-kata. Dan ada suatu saat dalam hidup saya ketika ini menjadi sangat jelas. Saya sedang mengajar sekelompok orang, menjelaskan sebuah prinsip yang sangat saya yakini. Tetapi hari itu saya lelah, suara saya rendah, datar, kurang bertenaga. Ketika saya selesai, saya merasa bahwa tidak ada yang menyentuh hati mereka. Dan seorang wanita yang sangat baik hati berkata, "Bob, saya merasa Anda tidak benar-benar hadir bersama kami hari ini." Itu menghantam saya seperti peringatan, bukan isinya yang gagal, melainkan kehadiran vokal saya. Sejak hari itu saya memutuskan untuk mempelajari suara seolah saya sedang mempelajari alat musik.
Dan semakin saya belajar, semakin saya mengerti, suara adalah jembatan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang dirasakan orang lain. Sekarang, bayangkan ini. Anda berkata, "Saya percaya padamu." Jika Anda mengatakannya terlalu cepat, tanpa jeda, tanpa bernapas, tanpa bobot, itu terdengar seperti frasa otomatis. Tetapi jika Anda bernapas, memperlambat tempo Anda, menekankan kata yang tepat, frasa yang sama, itu berubah menjadi dampak emosional. Dan mungkin Anda tidak pernah melatih ini karena Anda percaya bahwa berbicara itu alami. Ya, berbicara itu alami. Tetapi berkomunikasi tidak. Berkomunikasi dapat dilatih. Sadar, disengaja. Orang yang menguasai intonasi tampaknya memiliki kekuatan untuk memasuki pikiran dan hati orang lain tanpa meminta izin. Dan ada sesuatu yang sangat penting, ritme. Semakin cemas Anda, semakin cepat Anda berbicara. Dan semakin cepat Anda berbicara, semakin sedikit dampak yang Anda hasilkan. Ini adalah siklus yang menghancurkan setiap upaya koneksi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seseorang yang berbicara terlalu cepat membuat Anda tidak fokus? Otak tidak bisa mengikuti emosi. Sekarang pikirkan kebalikannya. Seseorang yang menggunakan ritme yang tepat, mempercepat saat mereka ingin menyampaikan antusiasme, memperlambat saat mereka ingin menciptakan kekuatan, mengubah nada mereka saat mereka ingin menarik perhatian Anda. Anda tidak bisa berhenti mendengarkan. Ini hampir menghipnotis. Intonasi adalah sentuhan tak terlihat yang membimbing emosi orang lain. Ketika Anda sedikit menaikkan nada Anda membangkitkan energi. Ketika Anda menurunkannya, Anda menciptakan keintiman. Ketika Anda berbicara lebih lembut, Anda memberi kesan berbagi sesuatu yang penting. Ketika Anda menggunakan nada yang tegas, Anda menyampaikan otoritas. Dan ada sesuatu yang menarik. Otak manusia bereaksi secara berbeda terhadap setiap variasi ini. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa perubahan nada yang tiba-tiba mengaktifkan area otak yang terkait dengan kewaspadaan, yang berarti orang tersebut secara otomatis lebih memperhatikan. Dan saya ingin Anda merenungkan sekarang. Menurut Anda, bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mengendalikan suara Anda dengan kesadaran ini? Seperti apa percakapan Anda di tempat kerja? Seperti apa kehadiran Anda di sebuah ruangan? Bagaimana anak-anak Anda akan mendengarkan Anda? Seperti apa pengaruh Anda ketika Anda perlu menginspirasi seseorang? Pernahkah Anda membayangkannya? Saya menyatakan tanpa ragu, mengendalikan intonasi adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan pengaruh Anda. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Napas. Suara Anda bergantung pada udara. Jika Anda bernapas dangkal, suara Anda akan terdengar lemah. Jika Anda menahan napas, suara Anda akan bergetar. Jika Anda mencoba berbicara tanpa bernapas, Anda kehilangan kejernihan. Namun ketika Anda menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan mengembuskan napas dengan tenang, suara Anda akan memperoleh kekayaan, kemantapan, dan stabilitas. Ketika saya menemukan ini, saya mulai melatih sesuatu yang sederhana. Berbicara kalimat-kalimat utuh dalam satu tarikan napas, dengan ketenangan dan bobot. Ini benar-benar mengubah komunikasi saya, karena ketika pernapasan Anda terkontrol, energi batin Anda bergeser, dan itu menggeser energi mereka yang mendengarkan Anda. Dan saya tahu Anda mungkin berpikir, tapi saya tidak pernah melatih ini. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sederhana yang dapat mengubah komunikasi Anda dalam hari-hari mendatang. Pilihlah satu paragraf dari sebuah teks, sesuatu yang pendek. Bacalah dengan suara monoton terlebih dahulu. Kemudian bacalah dengan memilih 3 kata untuk ditekankan. Perkuat dampaknya. Selanjutnya ulangi bagian yang sama, tetapi kali ini perlambat tempo Anda di akhir kalimat. Sekarang coba lagi, tempatkan jeda singkat setelah kata yang paling penting. Hanya itu. Satu latihan ini saja sudah menciptakan perubahan yang nyata. Dan saya ingin Anda menyadari sesuatu yang esensial. Pelatihan suara tidak memalukan. Yang memalukan adalah mengatakan sesuatu yang penting namun tidak dipahami. Yang memalukan adalah kehilangan kesempatan karena pesan Anda tidak memiliki kekuatan. Pelatihan suara adalah tindakan harga diri. Ini adalah investasi dalam cara dunia mendengarkan Anda.
dan Anda pantas didengarkan. Anda pantas agar ide-ide Anda memiliki dampak yang seharusnya. Dan satu pemikiran terakhir, ketika Anda menguasai suara Anda menguasai suasana emosional sebuah percakapan. Anda bisa menenangkan seseorang hanya dengan menurunkan nada suara Anda. Anda bisa memberi energi kepada seseorang hanya dengan sedikit meningkatkan energi Anda. Anda bisa meyakinkan, menginspirasi, menghibur, membimbing. Ini adalah alat yang luar biasa, dan itu ada bersama Anda sekarang. Anda hanya perlu belajar menggunakannya dengan niat. Dan setiap kali Anda berlatih, suara Anda akan menjadi bukan hanya suara, tetapi instrumen pengaruh, kepercayaan diri, dan transformasi. Ada sesuatu yang sangat manusiawi tentang bagaimana kita terhubung melalui cerita, dan sedikit orang yang benar-benar memahami besarnya kekuatan ini. Kebanyakan orang mencoba membujuk menggunakan fakta, daftar, argumen langsung. Tetapi otak manusia tidak dirancang untuk jatuh cinta pada data. Ia dirancang untuk hidup, merasa, membayangkan. Dan itulah yang persis dilakukan oleh cerita yang diceritakan dengan baik. Ia mengubah informasi menjadi pengalaman. Ketika Anda bercerita, Anda tidak hanya menjelaskan, Anda membawa orang tersebut ke dalam sebuah adegan. Mereka berhenti mendengarkan Anda dan mulai hidup melalui Anda. Dan saya menemukan ini dengan cara yang sangat jelas sepanjang hidup saya. Ada suatu waktu, sangat awal dalam karir saya, ketika saya percaya bahwa semakin banyak statistik yang saya gunakan, semakin cerdas saya akan terlihat. Saya menghafal daftar, persentase, teori, dan menuangkannya seperti aliran berkelanjutan. Saya pikir ini akan membuat saya lebih meyakinkan. Tetapi setelah sebuah ceramah, seorang wanita mendekati saya dan berkata, "Bob, saya yakin semua yang Anda katakan benar, tetapi saya tidak bisa merasakan apa-apa." Dan itu adalah panggilan bangun bagi saya. Saya ingin mengajar, menginspirasi, mengubah, tetapi tanpa emosi. Semua itu tidak terjadi. Saat itulah saya mulai mengamati mentor saya sendiri, komunikator dan pemimpin hebat yang menggerakkan massa. Dan saya melihat bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan, tidak peduli subjeknya. Mereka selalu bercerita. Cerita tentang transformasi, cerita tentang kegagalan, cerita tentang mengatasi tantangan, cerita yang memungkinkan orang melihat diri mereka di dalamnya. Hampir seolah-olah mereka sedang melihat cermin, dan inilah inti permasalahannya. Sebuah cerita bukan hanya tentang apa yang terjadi, ini tentang siapa yang menjadi mungkin melaluinya. Dan sains mengkonfirmasi ini dengan cara yang mengesankan. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa ketika kita mendengar sebuah narasi, beberapa area otak diaktifkan secara bersamaan. Area yang bertanggung jawab untuk emosi, ingatan, empati, bahasa, gerakan. Seolah-olah otak menghayati cerita bersama Anda. Dan jika otak menghayati, ia belajar lebih dalam, mempertahankannya lebih lama, mengubah lebih intens. Dan mungkin Anda pernah merasakan ini sebelumnya. Pernahkah Anda mendengar seseorang menceritakan sesuatu dengan begitu baik sehingga Anda terdiam, membayangkan setiap detail? Pernahkah Anda mendengar cerita yang membuat Anda merinding tanpa alasan? Ini terjadi karena narasi mengaktifkan wilayah otak Anda yang fakta mentah tidak akan pernah sentuh. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih menarik. Cerita yang terstruktur dengan baik menciptakan jejak emosional yang jelas. Ia memiliki awal, tengah, dan akhir. Ia memiliki ketegangan, titik balik, sebuah wahyu. Itulah mengapa ketika Anda menjelaskan sesuatu yang sulit menggunakan cerita, tiba-tiba semuanya menjadi lebih sederhana. Orang tersebut tidak perlu berjuang untuk memahami. Mereka hanya mengikuti perjalanan, dan setiap perjalanan memiliki titik transformasi. Itulah keajaibannya. Saya ingat satu cerita yang sangat spesifik yang pernah saya ceritakan dan yang masih banyak orang ulangi kepada saya hingga hari ini. Saya berbicara tentang periode dalam hidup saya ketika segala sesuatu tampak berantakan. Saya memiliki keraguan, saya memiliki utang, saya memiliki ketakutan, dan saya akan menyerah pada pekerjaan yang bisa mengubah hidup saya. Dan pada saat itulah saya memilih untuk percaya. Dan pilihan kecil itu, instan spesifik itu, benar-benar mengubah arah cerita saya. Ketika saya menceritakannya, saya bukan hanya mengatakan apa yang terjadi, saya menunjukkan kerentanan,
menunjukkan kemanusiaan, menunjukkan bahwa bahkan seseorang seperti saya pernah mengalaminya. Dan ketika saya selesai, saya melihat ruangan itu hening. Orang-orang bukan hanya mendengarkan saya, mereka merasakan cerita di dalam diri mereka sendiri. Dan itulah bukti terbesar bahwa narasi bukan tentang Anda. Ini tentang apa yang dibangkitkannya pada orang lain. Setiap cerita adalah jembatan, sebuah koneksi, kesempatan untuk menjangkau orang lain di mana argumen tidak bisa. Itulah mengapa cerita yang diceritakan dengan baik terus hidup dalam benak orang lama setelah percakapan berakhir. Mereka mengulanginya, mereka membagikannya, mereka mengingatnya. Karena cerita membangun reputasi tanpa usaha. Dan mungkin Anda berpikir Anda tidak tahu cara bercerita, tetapi itu tidak benar. Kita semua punya cerita. Beberapa hanya belum belajar mengaturnya. Untuk menceritakan kisah yang bagus, Anda tidak perlu sempurna. Anda tidak perlu menjadi penulis, Anda tidak perlu mendramatisasi. Anda hanya perlu menyusunnya, mulai dengan kebenaran sederhana. Apa yang terjadi pada saat itu? Kemudian perdalam, apa kesulitannya, tantangannya, konfliknya, dan kemudian akhiri dengan jelas apa yang berubah, apa yang Anda pelajari. Perjalanan emosional ini tak tertahankan bagi otak manusia. Dan pikirkan bersama saya sekarang, berapa banyak percakapan dalam sehari Anda akan lebih dalam jika Anda menggunakan cerita? Berapa banyak orang yang bisa Anda inspirasi di tempat kerja? Berapa banyak momen bersama keluarga Anda akan mendapatkan lebih banyak makna? Berapa banyak dialog dangkal akan menjadi berkesan? Semakin Anda menggunakan cerita, semakin banyak orang akan mendengarkan Anda, dan semakin mereka akan mengingat Anda. Karena pada akhirnya, bukan fakta yang meninggalkan jejak, melainkan perjalanannya. Dan setiap kali Anda membagikan sebuah perjalanan, Anda memberi izin bagi orang lain untuk menemukan transformasi mereka sendiri. Bahasa tubuh adalah kebenaran diam yang hampir tidak ada yang menyadarinya, namun mengatur bagaimana kita diinterpretasikan setiap hari. Dan menarik untuk mengamati bagaimana kebanyakan orang percaya bahwa meyakinkan seseorang hanya bergantung pada kata-kata yang mereka pilih. Tidak. Bahkan sebelum Anda mulai berbicara, tubuh Anda sudah memberitahu mereka siapa Anda. Ia sudah memberitahu dunia apakah Anda percaya diri, apakah Anda gugup, apakah Anda menyembunyikan sesuatu, apakah Anda hadir, atau apakah Anda mencoba melarikan diri. Dan hal yang menarik adalah, ini tidak terjadi secara sadar. Otak manusia menginterpretasikan sinyal tubuh dengan kecepatan dan presisi yang mengesankan. Ini hampir naluriah. Postur membungkuk misalnya, diinterpretasikan sebagai kelemahan. Lengan bersilang, penolakan, bahu membungkuk, ketakutan. Dan di sisi lain, lengan terbuka, tulang punggung tegak, dagu sejajar, semua ini menyampaikan kehadiran, keterbukaan, otoritas. Saya belajar ini sejak dini, tetapi bukan karena seseorang mengajari saya. Saya belajar ini karena saya sendiri menyampaikan hal yang berlawanan untuk waktu yang lama. Ada saat-saat ketika saya berbicara dengan keyakinan, tetapi tubuh saya mengkhianati saya. Dan ini menciptakan inkonsistensi yang bisa dirasakan siapapun. Otak manusia lebih mempercayai tubuh daripada kata-kata. Jika kata-kata mengatakan satu hal, tetapi tubuh mengatakan hal lain, tubuh selalu menang. Dan dengan mengamati kontradiksi ini, pada diri saya sendirilah saya mulai menganggap serius komunikasi tubuh. Karena ketika berbicara tentang pengaruh, Anda tidak melawan apa yang Anda katakan. Anda melawan apa yang Anda sampaikan. Dan mungkin Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa. Pernahkah Anda memasuki suatu lingkungan dan merasa bahwa orang meremehkan Anda? Pernahkah Anda melihat bahwa Anda mengatakan sesuatu yang penting, tetapi tidak ada yang memberikan perhatian yang semestinya? Pernahkah Anda melihat bahwa bahkan dengan ide-ide bagus tampaknya kehadiran Anda kurang bobot? Ini bukan kurangnya kemampuan, ini adalah kurangnya kehadiran fisik. Dan ketika Anda belajar mengatur tubuh Anda sebelum berbicara, pesan Anda memperoleh tingkat kekuatan yang baru. Bukan karena Anda mengubah siapa diri Anda, tetapi karena Anda mengubah cara Anda menampilkan diri. Saya jelas mengingat satu situasi yang sangat memengaruhi saya. Saya sedang berbicara dengan sekelompok orang, dan meskipun saya yakin dengan apa yang saya katakan,
saya melihat mereka tidak terpengaruh. Sampai salah satu dari mereka memberitahu saya, "Bob, Anda berbicara seperti orang besar, tetapi Anda bertindak seperti orang kecil." Itu memukul saya keras. Tetapi itu adalah hal terbaik yang bisa saya dengar. Karena pada saat itu saya menyadari bahwa saya mencoba meyakinkan hanya dengan kata-kata, sementara tubuh saya diam, atau lebih buruk, bertentangan dengan semua yang saya katakan. Dan ini membuat saya benar-benar mengubah cara saya menampilkan diri kepada siapapun. Saya mulai menyelaraskan tubuh dan ucapan saya. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Sekarang pikirkan seseorang yang Anda kagumi. Bisa jadi seorang pemimpin, seorang seniman, seorang pendidik, seorang tokoh masyarakat. Bahkan sebelum orang itu mengucapkan satu kata pun, Anda merasakan kehadiran mereka. Anda merasakan energi mereka. Anda merasakan kepercayaan diri. Itu bukan sihir, itu bukan bakat bawaan. Ini tentang postur tubuh, ini tentang bahasa tubuh yang terarah dengan baik. Dan yang sebaliknya pun berlaku. Sejarah dipenuhi dengan orang-orang berbakat yang kehilangan peluang karena mereka tidak mampu menyampaikan rasa percaya diri melalui tubuh mereka. Salah satu tokoh publik yang dengan sempurna menggambarkan hal ini adalah Brendan Fraser, yang selama bertahun-tahun memancarkan kerentanan fisik dan emosional hanya melalui postur bungkuknya, tatapan malu-malu, dan energi yang menarik diri. Bukan kurangnya bakat yang membuatnya tidak mendapatkan peran utama, melainkan bagaimana kehadiran fisiknya dipersepsikan, dan ini menyoroti dampak luar biasa dari sinyal-sinyal tak terlihat ini. Sekarang, izinkan saya membimbing Anda memahami hal ini secara praktis. Bayangkan Anda akan berbicara dengan seseorang yang penting. Alih-alih memikirkan apa yang akan Anda katakan terlebih dahulu, pertimbangkan apa yang dikomunikasikan oleh tubuh Anda. Cara Anda memasuki sebuah ruangan langsung, menciptakan nada emosional. Masuklah dengan tulang punggung tegak, jangan kaku, cukup kokoh. Sedikit lebarkan bahu Anda. Jaga dagu Anda lurus, tidak menunjuk ke atas, tidak juga menunduk ke bawah. Jaga tangan Anda tetap terlihat. Tangan yang tersembunyi secara otomatis menimbulkan ketidakpercayaan di alam bawah sadar orang lain. Bernapaslah dalam-dalam. Rasakan kaki Anda menapak kuat di tanah. Ini menumbuhkan kondisi internal yang kemudian diproyeksikan tubuh Anda keluar. Energi yang Anda bawa saat melakukan ini benar-benar mengubah cara orang mempersepsikan Anda. Dan jika Anda menganggap semua ini hanyalah detail belaka, pahamilah bahwa justru detail-detail inilah yang membentuk kesan keseluruhan. Orang tidak mengingat secara persis apa yang Anda katakan, tetapi mereka selalu mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa, dan tubuh Anda adalah penanggung jawab utamanya. Ketika Anda berbicara dengan gestur terbuka, Anda mengundang. Ketika Anda sedikit condong ke depan saat seseorang berbicara, Anda menunjukkan minat yang tulus. Ketika Anda memberikan senyum lembut yang tidak berlebihan, Anda menciptakan suasana emosional yang reseptif. Semua ini menyiapkan lahan agar kata-kata Anda benar-benar bisa berkembang. Dan sesuatu yang luar biasa kuat terjadi saat Anda mulai melatih bahasa tubuh Anda. Anda tidak hanya mengubah cara orang lain mempersepsikan Anda juga mengubah bagaimana perasaan Anda sendiri. Tubuh Anda adalah mekanisme psikologis. Ketika Anda menyesuaikan postur, Anda menyesuaikan kondisi emosional Anda. Ketika Anda mengembangkan tubuh Anda mengembangkan kepercayaan diri internal Anda. Ketika Anda membuka diri secara fisik, Anda membuka diri secara mental. Ini bukan sekadar teori, ini adalah fakta. Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan postur yang halus dapat mengubah hormon yang terkait dengan rasa percaya diri dan ketakutan. Dengan kata lain, ketika Anda mengubah tubuh Anda mengubah kimia internal Anda. Dan mungkin Anda merasa berada di titik ini sekarang. Anda menyadari perlu mengubah kehadiran fisik Anda, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi izinkan saya menawarkan sesuatu yang sederhana. Pergilah ke cermin. Berdirilah dengan kaki sejajar menapak kuat. Kendurkan bahu Anda, busungkan dada Anda. Jaga tangan Anda tetap terlihat, bernapaslah dalam-dalam 3 kali. Kemudian,
mulailah mengucapkan kalimat apapun sambil mengamati gestur Anda. Ini tentu akan terasa aneh pada awalnya. Namun, inilah jenis ketidaknyamanan yang membangun transformasi. Ulangi hal ini selama beberapa menit setiap hari. Anda akan melihat bahwa setelah beberapa waktu, apa yang terasa seperti usaha mulai menjadi alami. Karena begitulah kebiasaan terbentuk melalui pengulangan yang disadari. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Anda menguasai keterampilan ini. Orang-orang mulai mendengarkan Anda dengan perhatian yang lebih besar. Mereka merasakan kehadiran Anda kokoh. Mereka merasa Anda benar-benar hadir seutuhnya. Dan itu sangat jarang ditemukan di zaman sekarang. Kebanyakan orang terpencar menarik diri, terperangkap dalam tubuh mereka sendiri. Ketika Anda tampil sebagai seseorang yang terbuka, kokoh, dan terhubung, Anda menonjol tanpa perlu meninggikan suara. Kehadiran Anda berbicara, tubuh Anda berbicara, energi Anda berbicara. Dan tanpa Anda sadari, orang lain mulai mempersepsikan Anda sebagai seseorang yang percaya diri, berpengaruh, dan dapat dipercaya. Dan justru pada saat inilah kata-kata Anda mulai mendapatkan dampak yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Karena ketika tubuh menciptakan ruang, suara berkembang, pesan tersampaikan, dan pengaruh pun terbentuk. Keheningan. Sedikit orang yang benar-benar memahami sejauh mana kekuatannya. Kebanyakan orang percaya bahwa berkomunikasi berarti berbicara, 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 mengisi setiap detik dengan kata-kata, seolah-olah kekuatan pesan terletak pada kuantitasnya. Namun sesungguhnya keheninganlah yang membentuk dampak. Keheningan adalah ruang tempat emosi mengendap, tempat pikiran orang lain menyerap, tempat koneksi mendalam. Saya mempelajari ini dengan mengamati komunikator-komunikator hebat sepanjang hidup saya, dan kemudian melihat hasilnya dalam praktik. Dan jika Anda berhenti sejenak untuk berpikir sekarang, sudah berapa kali seseorang meninggalkan kesan pada Anda, bukan karena apa yang mereka katakan, melainkan karena apa yang tidak mereka katakan. Sudah berapa kali Anda menahan napas, mengantisipasi frasa berikutnya setelah jeda yang ditempatkan dengan baik? Keheningan menciptakan antisipasi. Keheningan menciptakan kehadiran. Keheningan menciptakan perhatian. Dan saya ingin Anda membayangkan sebuah skenario. Anda sedang berbicara dengan seseorang, dan Anda berbicara tanpa henti, tanpa bernapas, tanpa menyisakan ruang sedikit pun. Orang lain mulai terlepas secara emosional karena pikiran mereka tidak dapat mengimbangi. Ini wajar, ini biologis. Otak manusia membutuhkan waktu untuk memproses informasi. Studi menunjukkan bahwa ketika ada jeda strategis setelah kalimat penting, retensi pesan meningkat secara signifikan. Ini karena jeda berfungsi sebagai perintah tak terlihat yang mengatakan, "Perhatikan ini." Tetapi jika Anda berbicara tanpa jeda, orang tersebut secara otomatis mulai menyaringnya. Ini seperti mencoba minum air dari selang bertekanan. Otak tidak bisa menyerap semuanya. Izinkan saya berbagi pengalaman yang saya alami. Saya sedang mengajar sebuah kelompok tentang salah satu konsep paling krusial yang pernah saya pelajari. Dalam kegembiraan saya berbicara terlalu cepat, berusaha menjelaskan semuanya secara rinci. Dan semakin banyak saya berbicara, semakin saya menyadari bahwa saya kehilangan perhatian mereka. Saat itulah saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya berhenti, saya hanya berhenti, saya bernapas, saya menatap mata setiap orang, dan saya membiarkan keheningan mengisi ruang selama beberapa saat, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah keheningan itu, seolah-olah semua pikiran selaras kembali. Seolah-olah jeda kecil itu telah menyiapkan lahan agar semua yang saya katakan selanjutnya diterima dengan kedalaman yang lebih besar. Pada saat itulah saya memahami, keheningan tidak mengurangi kekuatan komunikasi, justru mengintensifkannya. Dan mungkin Anda berpikir, tapi Bob, bukankah aneh berhenti sejenak seperti itu? Bukankah orang akan mengira saya tidak percaya diri? Dan itulah justru ilusi yang mencegah banyak orang memanfaatkan kekuatan ini. Kebanyakan orang takut akan keheningan karena mereka percaya perlu mengisi setiap detik untuk terlihat percaya diri. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Semakin nyaman Anda dengan keheningan, semakin percaya diri Anda terlihat.
Orang yang tidak percaya diri berbicara tanpa henti. Orang yang percaya diri berbicara, bernapas, berhenti sejenak, dan membiarkan keheningan bekerja untuk mereka. Dan itulah yang menciptakan kehadiran. Sekarang, bayangkan sejenak menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda berada dalam percakapan penting, dan setelah pernyataan yang tegas Anda mengambil jeda sejenak. Anda menatap mata lawan bicara Anda membiarkan keheningan berlama-lama sesaat. Ini mengubah segalanya. Ini menciptakan bobot emosional instan. Orang lain merasakan kepentingannya. Mereka merasa perlu memperhatikan. Mereka merasa Anda hadir dengan niat, dengan kebenaran. Keheningan berubah menjadi bingkai yang menyoroti apa yang baru saja Anda katakan. Dan disinilah masuk sesuatu yang sangat kuat. Jeda juga membantu Anda mengendalikan emosi Anda sendiri. Sudah berapa kali Anda mendapati diri Anda mempercepat pembicaraan karena gugup? Sudah berapa kali Anda merasakan jantung berdebar kencang, napas pendek, pikiran berebut untuk mengatur diri sendiri, sementara mulut Anda berbicara tanpa henti? Ketika Anda menggunakan jeda, Anda mendapatkan kembali ketenangan Anda. Jeda adalah titik jangkar Anda. Ini memungkinkan Anda bernapas. Ini memungkinkan Anda menyeimbangkan kembali nada suara Anda. Ini memungkinkan Anda mendapatkan kembali kendali atas percakapan. Dan ini sepenuhnya mengubah bagaimana Anda dipersepsikan. Saya ingin Anda melakukan latihan mental bersama saya sekarang. Bayangkan dua versi diri Anda. Yang pertama berbicara cepat, terburu-buru dalam kata-kata, tidak bernapas, tidak pernah berhenti. Yang kedua berbicara dengan jelas, dengan ritme, dengan jeda yang memberikan bobot pada kata-kata. Versi mana yang menginspirasi lebih banyak kepercayaan diri? Versi mana yang menyampaikan lebih banyak otoritas? Versi mana yang ingin Anda wujudkan? Karena transformasi ini ada dalam jangkauan Anda. Ini bukan bakat. Ini adalah pilihan, sebuah latihan. Kebiasaan yang Anda kembangkan sampai menjadi bagian alami dari komunikasi Anda. Dan pada saat yang sama, ada dimensi yang lebih dalam di sini. Keheningan bukan hanya sekadar teknik. Keheningan adalah cerminan emosional. Keheningan menunjukkan keseimbangan internal. Keheningan menunjukkan kematangan. Keheningan menunjukkan penguasaan diri. Ketika Anda tidak takut akan keheningan, Anda tidak takut untuk dilihat. Anda tidak takut untuk hadir. Dan ini menciptakan daya tarik yang tidak bisa diciptakan oleh kata-kata semata. Sebelum mengakhiri pemikiran ini, saya ingin menawarkan kepada Anda sesuatu yang sangat menandai perjalanan saya sendiri. Sebuah doa kecil, sebuah afirmasi yang dapat menjadi jangkar emosional komunikasi Anda, terutama ketika Anda membutuhkan kejelasan yang paling tinggi. Saya menguasai komunikasi. Suara saya jelas, hati saya tenang, kata-kata saya memiliki tujuan, dan keheningan saya memiliki kekuatan. Ulangi ini sebelum percakapan penting apapun. Rasakan kebenaran ini mengendap dalam diri Anda. Karena ketika Anda menyelaraskan diri secara internal, kehadiran Anda berubah secara eksternal. Dan setiap jeda, setiap napas, setiap keheningan menjadi alat untuk memperkuat pengaruh Anda. Ketika Anda belajar menggunakan keheningan sebagai bagian dari komunikasi Anda berhenti menjadi sekadar seseorang yang berbicara dan menjadi seseorang yang mampu menarik perhatian di ruangan manapun. Cara Anda berkomunikasi mendefinisikan bagaimana dunia merespons Anda. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan. Ini adalah tatapan yang mendukung pesan Anda. Ini adalah suara yang membawa emosi Anda. Ini adalah cerita yang menghidupkan ide-ide Anda. Ini adalah tubuh yang mengumumkan niat Anda. Ini adalah jeda yang menciptakan kehadiran. Ini adalah keheningan yang membawa kedalaman. Saat Anda mengintegrasikan semua ini, komunikasi Anda akan berubah, tak lagi sekadar biasa, melainkan benar-benar transformatif. Dan mungkin Anda sudah menyadari sesuatu saat mendengarkan saya. Ada kekuatan jauh lebih besar dalam diri Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Saat Anda mulai menyelaraskan detail-detail kecil, kecepatan bicara, energi, postur, hingga kesadaran Anda akan momen ini, segala sesuatu di sekitar Anda akan mulai merespons dengan cara yang berbeda. Orang-orang akan mulai mendengarkan Anda secara berbeda, melihat Anda dengan cara yang berbeda, merasakan kehadiran Anda dengan cara yang berbeda.
Dan inilah poin paling penting dari video ini. Kejelasan bukan bakat, melainkan sebuah pilihan yang Anda buat setiap hari. Dan kini setelah Anda mengambil langkah ini, jalan yang lebih besar lagi menanti Anda. Video berikutnya yang Anda lihat muncul sekarang adalah langkah selanjutnya yang tepat dalam perjalanan ini. Ini akan memperluas pandangan Anda, memperkuat pikiran Anda, dan membawa Anda ke tingkat kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi. Teruslah melangkah maju. Anda akan terkesima dengan pribadi seperti apa Anda akan menjadi. Terima kasih sudah berada di sini bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya.